Kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif, disingkat TSM, berhubungan dengan momen pemilihan umum. Setiap kata dari TSM itu memiliki maknanya masing-masing. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur pelanggaran TSM pada pasal 286. Namun, pasal itu membahas pelanggaran TSM dalam konteks pemilihan anggota legislatif. Pelanggaran terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif. Kemudian pelanggaran sistematis dimaknai sebagai pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Adapun pelanggaran masif adalah pelanggaran yang dampaknya sangat luas terhadap hasil pemilihan. Aturan lebih rinci mengenai pelanggaran TSM dituangkan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018. Laporan atas dugaan pelanggaran TSM bisa disidangkan Bawaslu jika disertakan bukti terjadi di sejumlah wilayah. Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, pelanggaran terjadi paling sedikit 50% dari jumlah daerah provinsi di Indonesia sebagaimana bunyi pasal 24 ayat 8 huruf C Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018. Sementara itu, perihal sanksi diatur dalam pasal 37. Sangat jelas bahwa pelanggaran administrasi yang bersifat TSM menjadi kewenangan Bawaslu. Pelanggaran TSM dapat membatalkan hasil Pilpres, dikutip dari laman resmi Bawaslu. Kecurangan TSM menjadi salah satu pelanggaran terberat dalam pemilu dan bisa mendiskualifikasi peserta pemilu. Namun, pembuktian pelanggaran TSM memang tergolong rumit, karena harus memenuhi ketiga unsur secara kumulatif, yaitu terstruktur, sistematis, dan masif. Selain itu, laporan dugaan kecurangan TSM harus memenuhi syarat formil dan material. Syarat formil terdiri dari identitas pelapor. Sedangkan syarat material harus memuat objek pelanggaran yang terdiri dari waktu dan tempat peristiwa, saksi, bukti, dan riwayat uraian peristiwa. Dalam syarat material, kecurangan TSM harus disertai minimal 2 alat bukti dan pelanggaran harus terjadi di minimal 50% daerah pemilihan. Alat bukti yang dimaksud yaitu keterangan saksi, surat atau tulisan, petunjuk, dokumen elektronik, keterangan pelapor atau terlapor, dan keterangan ahli. Adapun alat bukti keterangan saksi diberikan oleh seseorang yang melihat atau mengalami peristiwa kecurangan pemilu TSM. Bukti tersebut dapat ditunjukkan dan dilampirkan dalam bentuk salinan oleh pengawas pemilu atas permintaan majelis pemeriksa. Laporan dugaan TSM juga diperkuat dengan alat bukti petunjuk. Alat bukti ini meliputi perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan pelanggaran itu sendiri. Ada pula alat bukti dokumen elektronik yakni setiap informasi elektronik yang dapat dipahami. Alat bukti selanjutnya berupa bukti keterangan pelapor dan terlapor yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan. Bukti terakhir yakni keterangan ahli yang merupakan keterangan yang disampaikan oleh seseorang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya dalam sidang pemeriksaan. Lebih lanjut, laporan dugaan pelanggaran TSM harus disampaikan paling lama 7 hari kerja sejak diketahui terjadinya pelanggaran. Jika melewati batas waktu, laporan tidak dapat diterima. Selanjutnya terkait persyaratan yang harus dipenuhi dalam kecurangan TSM, menurut Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018, maksud dari pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi secara TSM dibagi menjadi 2 objek. Pertama yaitu perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Kedua, adanya unsur perbuatan atau tindakan yang menjanjikan memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu atau pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif. Mempertegas penjelasan di atas, bahwa makna terstruktur adalah pelanggaran yang dilakukan melibatkan aparat struktural. Seperti penyelenggara pemilu, struktur pemerintahan, atau struktur aparatur sipil negara. Sedangkan yang dimaksud dengan sistematis adalah pelanggaran yang dilakukan dengan perencanaan yang matang, tersusun, dan rapi. Yang bisa dibuktikan misalnya berhubungan dengan politik uang, ada rapat-rapat yang didukung dokumen yang membuktikan pasangan calon merencanakan melakukan politik uang.
Sementara itu, yang disebut pelanggaran masif adalah dampak pelanggaran bersifat luas terhadap hasil pemilu dan paling sedikit terjadi di setengah wilayah pemilihan. Sebagai contoh pelanggaran secara masif yaitu pelanggaran atau perbuatan itu terjadi lebih di 50% dari jumlah total provinsi untuk Pilpres. Narasi kecurangan muncul saat Pilpres 2024, usai pencoblosan. Tuduhan kecurangan ini disuarakan tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 dan 03. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menerima laporan setidaknya ada 19 temuan kecurigaan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan salah satu bentuk kecurigaan tersebut adalah dugaan adanya intervensi terhadap pemilih dan penyelenggara pemilu. Lebih lanjut TSM bisa dilihat dari kebijakan yang diterbitkan pemerintah. Hal ini bisa dimasukkan dalam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU ke MK untuk membuktikannya karena terikat pembuktian hukum. Misalnya kebijakan bansos. Dalam kasus tersebut, hanya pemerintah yang memiliki kewenangan untuk dapat mengeluarkan kebijakan bansos. Akan tetapi, ada indikasi bansos diberikan mengikuti pasangan calon tertentu untuk mementahkan kampanye yang telah dilakukan pasangan calon lain di hari sebelumnya. Namun demikian, memang, persoalannya tidak mudah untuk membuktikan indikasi kecurangan. Persoalannya, bansos merupakan fasilitas negara, tetapi digunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu. Menurut Bivitri, peneliti senior Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, sedikitnya ada 2 pelanggaran pemilu TSM. Pertama, kewenangan dan fasilitas anggaran negara digunakan untuk kebijakan tertentu. Kedua, pengaruh yang bersumber dari kewenangan, misalnya kepala daerah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan tindakan memberi keistimewaan atau menghalangi pasangan calon tertentu. Seperti munculnya narasi adanya pasangan calon tertentu yang tidak mendapat izin kampanye di suatu wilayah. Ketika masalah ini dibawa dalam permohonan PHPU di MK, harus dapat dibuktikan secara hukum. Tantangan PHPU semakin besar karena jangka waktu yang diberikan untuk menangani perkara sangat terbatas. Seperti itulah penjelasan singkat tentang kecurangan TSM, khususnya pada tahun pemilu 2024. Semoga menambah informasi dan pengetahuan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Everybody in the world blind. Please, Lord, give me a sign.